saya khatamkan selama 3 tahun, 7 jilid itu udah khatam itu. Masya Allah. Padahal cuma setengah jam. Dicicil setengah jam tiap hari istiqomah. Dicicil setengah gitu jam ya. tiap hari, setengah jam setiap hari. Sanatnya begitu. Jadi jenengan itu berguru pada maha guru, pada gurunya guru gitu. Sebelum lulus sudah diminta untuk ceramah Ada sana beberapa sini masjid. tadi itu. Iya. Ya, beberapa kali ikut pengajian yang itu pengajian salafi, saya ikuti beberapa kali gitu. Terus punya beberapa kenalan gitu. Kemudian sebagian kenalan itu ada yang datang ke tempat saya karena tahu saya bisa baca kitab, minta untuk belajar. Ekonomi Islam itu kan dasarnya anti riba. Kalau orang itu pikirannya liberal kemudian pro riba, ya bubarlah namanya gitu. Oke, ini tadi kan sudah banyak guru dari kalangan Nahdliyin, yang ada yang afiliasinya ke Masyumi, ada yang Muhammadiyah, ada yang Tabligh. Lah terus kemudian berkenalannya dengan gerakan atau pemikiran yang ke arah Salafi itu di sebelah mananya ini? Jadi waktu SMP kelas 2 itu ada yang ngajak ngaji sama guru Semia Muhammadiyah Wates. Semia Muhammadiyah Wates. Tapi beliau ngaji pagi habis subuh. Yang dikaji itu buku dasar di akidah Salafi, yaitu buku Khud Aqidatak Minal Kitab was Sunnah. Khud Aqidatak, ambillah akidahmu Minal Kitab was Sunnah, dari kitab dan sunnah. Iya, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimallahu taala. Nah, itu baru istilahnya kenal akidah istawa alal arsh. Itu istiwa alal arsh. Iya. Dan Muhammadiyah kan sama dengan Salafi dalam masalah istawa alal arsh. Ya, peristiwa itu bersinggah sana ya. Saya nggak cocok dengan penerjemahan bersinggah sana. Apa yang tepat? Biasanya berada di atas saja. Berada di atas. Okay. Berada di atas arsh. Itu ini pemahaman awalnya lah ya. Iya. Di Khud Aqidatak Minal Kitab was Sunnah tadi. Setelah itu bersentuhan dengan majalah ya, yang bercorak Salafi gitu. Ada majalah Salafi yang diterbitkan sama Ustaz Ja'far Muhammad Thalib di Golan, Jogja, rahimallahu taala. Kemudian ada majalah As-Sunnah yang diterbitkan dari Solo. Lajnah Istiqomah status penerbitnya itu. Lajnah Istiqomah. Wah, ini masa SMP yang sangat berwarna berarti ya. Dari SMP. Ya, ketika SMP itu berarti kan ada warna istilahnya sentuhan dengan warna Salafi. Pakai majalah, pakai ngaji Khud Aqidatak. Ada sentuhan dengan dari Nahdliyin. Bahkan ikut ini majelis dzikir ghafilin. Itu kan selapan sekali itu. Iya. Kan ikut sampai akhir itu. Kemudian ya bersentuhan juga. Dan uniknya di Masjid Muhammadiyah itu, itu ada perpustakaannya. Dan ada buku yang menarik sekali saya. Dan itu nggak dikunci. Ini Masjid Muhammadiyah yang di Kedungdang, di dekat rumahnya Kiai Suhudi tadi. Itu kan masjidnya Masjid Muhammadiyah, kampungnya kampung Muhammadiyah. Kita sholat asar sama Kiai Suhudi di situ. Nah, sambil nunggu Kiai Suhudi itu di masjid Kedungdang ini ada buku yang sangat menarik perhatian saya. Itu di perpustakaannya dan tidak dikunci. Sehingga saya sampai ke masjid biasanya waktu adzan isya, waktu adzan asar saya adzan. Habis itu nunggu yai agak lama, setengah jam beliau baru, kurang lebih setengah jam itu beliau baru ke masjid. Tuh, jadi ada waktu setengah jam. Saya baca buku. Bukunya adalah buku Kata Berjawab. Kata Berjawab. Karya Abdul Qadir Hasan, putranya Hasan. Abdul Qadir Hasan. Ya, itu anaknya Ustadz Ahmad Hasan atau Hasan. Tadi itu yang kita diskusikan. Gitu. Kata Berjawab itu 6 atau enggak 7 jilid. Nah, itu saya baca rutin itu.
Dikhatamkan juga di situ. Saya khatamkan selama 3 tahun, 7 jilid itu udah khatam itu. Masya Allah. Padahal cuma setengah jam. Dicicil setengah jam tiap hari istiqomah Dicicil setengah gitu jam ya. tiap hari, setengah jam setiap hari gitu. Oke. Nah, itu saya selesai itu 7 jilid. 6 atau 7 jilid, saya lupa gitu. Jadi proses ini tadi berlangsung sampai SMA di Kulon Progo. SMA di Kulon Progo. Jadi waktu SMP SMA itu tadi ada sentuhan itu, ada persisnya juga gitu, kata berjawab tadi. Ya, kata berjawab tadi itu melanjutkan estafetnya dari baca Hasan tadi Hasan itu Furqan dan segala ketika SD. Iya, jadi saya lengkap itu. Jadi meskipun SMP dan SMA-nya adalah umum, bukan sekolah Islam, bukan madrasah begitu, tapi di luar itu ngajinya kemana-mana ini tadi ya. Ngajinya kemana-mana gitu. Saya juga ngikutin beberapa kali ya, majelisnya teman-teman Jamaah Tabligh, ada pertemuan-pertemuan. Itu saya ikut gitu. Sampai ikut khurusnya juga. Diajak tapi saya nggak mau gitu. Tapi saya pernah ikut jur pelajar. Jur pelajar itu semacam takbik akbar sehari. Oke. Kalau jur pelajar itu berarti untuk pelajar. Jadi saya dari Wates itu ke Jogja, ke Jalan Kaliurang. Di Jalan Kaliurang pertemuannya. Iya, itu ada jur pelajar, saya ikut gitu. Oke, dengan masa SMP, SMA yang penuh warna tadi itu, terus kemudian kan warna tarbiyah juga ada saya. Tarbiyah. Warna tarbiyah ada. Kalau ya tarbiyah itu ini ya, apa itu namanya? Gerakan tarbiyah, gerakan usroh. Gerakan usroh yang disinyalir Ikhwanul Muslimin gitu. Betul. Itu saya juga ada warnanya. Jadi temen sholat itu ada yang aktivis Liqo gitu di Jogja. Pas dia pulang, dia orang Wates. Pas pulang itu karena seminggu sekali pulang, itu pernah saya pernah kemudian beliau bikin majelis Liqo lah kemudian. Majelis Liqo jadi mat'unya di situ. Iya, jadi jadi mutarobi. Tapi beliau nggak lama karena kesibukan sebagai mahasiswa ya. Sempat seingat saya 6 bulan. Tapi selama 6 bulan itu beliau banyak buku-buku yang dari jalur genre tarbiyah itu. Beliau punya banyak buku. Saya pinjemin. Saya pinjem dan saya baca. Di antara yang saya ingat itu ada buku Tarbiyah Jihadiyah. Dulu itu keren itu. Buku Tarbiyah Jihadiyah. Siapa yang nulis ya? Abdullah Azam ya. Oke. Versi terjemahnya dulu ada kecil-kecil 13 jilid. Saya udah khatam itu semua. Iya, Tarbiyah Jihadiyah. Tarbiyah Jihadiyah. Tapi karena yang tadi itu mahasiswa Jogja sih, jadi pulang pergi ya. Pulang pergi gitu. Nggak standby di sana. Artinya kalau standby di sana kan misalnya ikut pengajian yang mana-mana kan mesti ditegur itu. Enggak lah, kalau masih awal-awal kan belum dalam ya enggak. Sama waktu SMA itu kemudian kakak kelasnya kan aktif itu. Jadi ada Liqo untuk adik kelas ketika saya SMA kelas 1 ya. Untuk ada Liqo mingguan juga. Di sekolah. Di sekolah gitu. Tapi Liqo-nya nggak harus di sekolah, janjian. Tapi ketemu asalnya di sekolah. Di sekolah. Artinya perkenalannya di sekolah, tapi aktivitasnya bisa jadi di luar ya. Gitu. Iya ya. So warna-warni itu ya. Itulah Indonesia warna-warni. Banyak guru di sini. Tapi dengan bacaan-bacaan yang agak tadi itu ya, dari Persis, Tarbiyah, terus kemudian As-Sunnah tadi itu yang pakai Salafi, memutuskan kuliah ke IAIN Sunan Kalijaga yang notabene kan banyak dikritik itu di Al Muslimun, dikritik sana sini lah begitu. Itu akhirnya memutuskan ke situ, gimana ceritanya itu? Itu perang batin luar biasa. Perang batin luar biasa itu. Apakah pengaruh dorongan Kiai Syuhudi yang lebih kuat atau gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu, saya itu kan sebenarnya pengen belajar di pesantren. Jadi saya mengajukan keinginan itu beberapa kali. Waktu mau tamat SD, saya ngajukan keinginan ke orang tua, nggak diterima. Ketika mau tamat SMP, saya ngajukan ini, ya bisa dikatakan ya kalau disimpulkan tidak diterima. Nah, ketika mau tamat SMA, saya pingin juga ke
sekolah di pesantren gitu, belajar di pesantren. Tapi ya nggak diterima juga gitu. Akhirnya saya memutuskan gimana memadukan dua hal ini, cari win-win solution ya. Saya ingin belajar pesantren, tapi orang tua maunya kuliah. Akhirnya saya nemu ide, ya sudahlah, saya kuliah tapi di jurusan bahasa Arab. Jadinya jurusan bahasa Arab. Oh gitu. Akhirnya saya daftar bahasa sastra Arab IAIN ketika itu. Dan ya, sastra Arab UGM, dua-duanya keterima. Oh, dua-duanya, kok UGM dan IAIN? Iya, dua-duanya keterima. Agak bingung itu, agak bingung belajar di mana ya, atau milih yang mana ya gitu. Gitu. Kemudian ada yang ngasih saran ke IAIN aja. Karena? Karena kalau di IAIN itu teman-temannya itu orang lulusan pesantren atau anak aliyah, jadi ada saingannya. Jadi nanti bisa memacu untuk terus belajar. Gitu. Kalau ke UGM itu teman-temannya teman-teman SMA sebagiannya belum bisa bahasa Arab gitu, nggak ada saingannya gitu. Dan saya kan sudah bisa baca kitab, bahkan bisa ngajar untuk teman-teman sendiri sejak SMA kelas 1. Saya pernah ya mengajarkan beberapa kitab sejak SMA kelas 1 di lingkungan yang terbatas teman-teman sendiri. Dengan kitab bahasa Arab yang kita bahasa Arab, iya, gitu. Okay. Akhirnya ya, itu ada yang ngasih saran demikian. Nah, terus akhirnya saya tanya ke Kiai Nasron, minta dipilihkan. Oh, Kiai Nasrun yang tadi itu yang saya belajar sama Kiai yang belajar di Masjid Agung. Ya, saya belajar sama Kiai Sudi kan sampai SMA kelas 2. Terus meninggal. Kan karena Kiai Sudi meninggal dunia. Setelah itu saya belajar kemana ya? Lanjut kemana ya? Itu saya ingat betul. Jadi Kiai Nasrun itu meminta saya supaya datang ngaji ke beliau. Jadi beliau ngutus muridnya. Oh, dicari ini. Dicari sama Kiai Nasrun. Kiai Nasrun itu muridnya Kiai Sudi. Oh gitu. Iya. Secara belajar bahasa Arab, karena Kiai Nasrun itu juga tidak background pondok. Beliau seperti saya gitu. Backgroundnya belajar sama kiai-kiai yang ada. Oke. Gitu. Jadi Kiai Suhudi itu NU, Kiai Nasrun itu ketua Majelis Tarjih. Majelis Tarjih. Iya. Sanatnya begitu. Jadi jenengan itu berguru pada maha guru, pada gurunya guru gitu. Dan privat lagi gitu. Iya, privat lagi. Dan kemudian nasihat Kiai Nasrun. Kiai Nasrun udah ke IAIN aja gitu. Oh ya. Okay. Terus saya ke dengan perang batin yang ada. Dengan perang batin yang ada karena Mbak Nurholis Majid dan yang lainnya kan sudah dibahas di Al-Muslimun, dan itu bacaan saya sejak SD. Perang batin, apalagi waktu rektornya siapa waktu itu ya? Kalau di waktu itu Pak Ato Mohtar. Itu juga masuk gerbong yang dikritik oleh Al-Muslimun? Enggak masuk. Enggak masuk ya. Pak Ato enggak masuk. Meskipun lulusan Amerika juga gitu ya, lulusan Berkeley kalau enggak salah. Apalagi pas ospek itu ada ospek umum gitu. Pas ospek umum tuh dosen yang ngasih materi gitu. Saya ingat betul waktu ospek itu. Beliau mengatakan, saya itu orang pesantren. Dulu selama 6 tahun saya di pesantren, saya tidak pernah jabat tangan sama perempuan. Ketemu sama perempuan itu juga jarang dan langka gitu. Begitu saya di IAIN, setiap hari saya jabat tangan sama perempuan. Habis itu pada tepuk-tepuk. Waduh, itu yang lain tepuk-tepuk gembira, tapi saya yang tambah perang batin. Tapi ya akhirnya ya tak jalani lah. Saya mencoba mencari hikmah gitu. Apa yang bisa ilmu yang bisa manfaat yang bisa saya ambil. Saya yakin tetap ada manfaatnya, Allah ngantarkan saya sampai sini gitu. Saya yakin ada manfaatnya gitu. Terus akhirnya
saya memutuskan ketika itu ya strategi saya belajar ya sudah kelas masjid perpus. Dan ternyata di perpus IAIN itu ada surga buku yang saya impikan. Ketika itu 3 lantai di bagian barat ketika itu. Kalau sekarang kan perpus di bagian timur. Dulu di bagian timur semua sekarang. Dulu di bagian barat. Itu 3 lantai. Di lantai paling 3 itu kan buku referensi. Buku babon semua itu. Buku babon semua. Buku babon semua. Terus lantai dasar itu bahasa Indonesia ya. Lantai dasar bahasa Indonesia, lantai tengah itu ada bahasa Arab tapi kecil-kecil yang bisa dipinjam. Lantai kecil-kecil yang bisa dipinjam. Terus buku referensi tadi. Buku referensi. Itu harus tinggal di situ itu. Harus tinggal di situ atau ngopi gitu ya. Iya, nyatet atau ngopi. Dan ternyata di 2 lantai itu yang bahasa Arab sama bahasa Arab yang lantai 2 sama yang referensi itu surga buku yang saya impikan. Gitu. Yang kemudian nama-nama orang yang saya baca di majalah Salafi atau majalah As-Sunnah itu bukunya ada di situ semua. Rujukannya ada di situ semua. Ada di situ semua. Itu saya ini bisa kenal ada ulama hadis besar sudah meninggal dunia rahimahullah taala. Saya Abu Ishaq Al-Huwaini. Pertama kali saya kenal ya, itu karena itu baca-baca di buku di IAIN itu. Wah ini bagus sekali ini. Nah, beliau cerita kalau beliau muridnya Al-Albani gitu. Sampai akhirnya saya fotokopi, saya bawa pulang sampai saya pinjam kemudian saya copy jadi buku. Gitu misalnya. Terus setelahnya di yang lantai paling atas itu semua buku Albani ada di situ. Oh gitu ya, koleksi Albani ada semua di situ. Ada di situ semua gitu. Jadi akhirnya saya rajin ke lantai 3 gitu. Saya rajin ke lantai 3. Ketika itu di situ ada silsilah dhaifah karya Syekh Albani, buku yang paling topnya Albani kan untuk bidang hadis silsilah sahihah sama silsilah dhaifah. Meskipun ketika itu belum lengkap ya, masih ada jilid-jilid yang belum terbit. Saya setiap hari nongkrongin lantai 3 itu dan membaca silsilah sahihah, silsilah dhaifah, Irwaul Ghalil itu buku topnya Al-Albani gitu. Dan mungkin kalau Irwaul Ghalil saya selesai gitu, saya baca di tempat itu ya, di tempat itu. Terus ini mahasiswa S1 loh, ini kayak sudah mau S3 ini. Silsilah sahihah dhaifah insya Allah sudah selesai ketika itu. Saya baca. Ini sebagainya saya catat, saya tulis gitu. Itu ketika itu, tapi belum mungkin jilidnya belum banyak ya, belum lengkap selengkap sekarang. Ya, koleksinya juga ya masih terbatas pada silsilah sahihah kan masih ada terbitan baru, kan nggak langsung terbit selesai. Nggak satu buku langsung keseluruhan. Oh ya, kalau sekarang silsilah sahihah itu 14, ketika itu mungkin 7 jilid. Silsilah dhaifah itu ya sekitaran 40-an jilid. Nah ketika itu ya mungkin baru sekitar 5 atau berapa gitu. Nah itu saya ya, makanan saya setiap hari gitu. Ya, terus di samping baca-baca Fathul Bari, ini Fathul Bari itu kayak gini ya. Tapi kalau baca Fathul Bari pertama kali ini malah bukan di perpus UIN. Dengan kiai sebelumnya. Bukan. Atau di mana? Saya baca Fathul Bari pertama kali itu di perpustakaan Muhammadiyah. Yang di masjid tadi tuh atau di mana? Enggak, perpustakaan Muhammadiyah Jogja. Oh, di perpustakaan Muhammadiyah Jogja. Iya. Oke. Dulu di Masjid Taqwa Suronatan. Oh, Masjid Taqwa Suronatan. Iya, sebelah baratnya. Itu dulu ada perpustakaan Muhammadiyah. Punyanya Majelis Pustaka. Oh, punyanya Majelis Pustaka, MPI, Majelis Pustaka dan Informasi kalau sekarang. Nggak tahu sekarang di mana itu perpustakaannya. Saya cari-cari itu. Nanti yang orang Soronatan tahu, harus saya tahu itu di mana itu. Itu saya dulu sempat rajin ke situ. Waktu SMA.
SMA ini sebelum SMA. Saya membaca Fathul Bari itu di perpustakaannya Muhammadiyah, di perpustakaan milik Majelis Pustaka yang ada di bagian baratnya Masjid Taqwa Soronata. Kan karena Muhammadiyah liburnya Jumat. Ahad kan buka. Oke. Ahad buka. Ya, saya pagi-pagi itu naik angkutan ya. Wes, yang dituju salah satunya itu. Cuma ke situ. Memang cuma ke situ. Cuma untuk ke situ. Turun di mana ini? Ya, di pojokan dekat SMA 1 Jogja itu. Terus habis itu jalan kaki. Jalan kaki. Wirabrajan ya. Turun di Wirabrajan, habis itu jalan kaki sampai Soronata. Lumayan juga itu jalan kakinya. Iya. Nah, itu kan jam 8 apa itu udah buka. Nah, saya nongkrongin situ. Sampai duhur. Saya ketemu, ini Fathul Bari ya, itu cetakan lama itu. Tapi minat bacaannya kan di hadis ya, Fathul Bari, terus kemudian silsilah sahihah, dhaifah dan macam-macam tadi itu. Itu kan nggak secara langsung berhubungan dengan bahasa dan sastra Arab itu. Iya. Memang curiosity secara intelektual aja ya, pengen karena punya referensi bacaan sebelumnya, kemudian wah ini surga bacaan di sini. Iya betul. Tapi sudah mulai aktif ngasih ceramah waktu mahasiswa itu. Sudah mulai ke publik lah gitu. Bukan tadi itu untuk konsumsi pribadi, pencarian, atau juga sudah mulai di-share dengan jemaah? Masih untuk gitu. Pribadi itu. Masih untuk pribadi. Mulai ngisi masjid itu mungkin ya setahun sebelum lulus dari Yayan. Jadi mungkin saya lulus di 2003, mulai ngisi pengajian tuh di 2002. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu, kalau skripsinya apa? Ada masih hubungannya dengan kitab-kitab hadis ini tadi atau tentang bahasa? Kan bisa bahasa, bisa sastra. Bahasa sastra, bisa sastra. Saya ngambil bahasa, terus saya merasa ilmu yang sangat bermanfaat yang didapat ketika kuliah S1 BSA itu adalah ilmu tarjamah. Ya. Akhirnya saya ngajukan judul kritik terjemah dan diterima. Tepatnya kritik terjemah Riyadhus Shalihin. Kritik terjemah Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, terjemahnya ke Indonesia gitu. Iya, saya kritik tapi ya skripsinya kan pakai bahasa Arab, jadi kritiknya pakai bahasa Arab. Nakad terjemah. Jadi terjemah Riyadhus Shalihin fil Mizan itu judul. Jadi menimbang terjemah Riyadhus Shalihin. Iya, itu judul skripsi saya. Yang masih ada hubungannya dengan hadis juga. Iya. Rasa bahasa Arab tapi rasa hadis. Dan itu skripsi pertama di bidang terjemah di IAIN. Gitu ya. Sebelum itu belum ada yang skripsi di bidang terjemah. Tapi dengar-dengar malah ini ya, keren itu IAIN Jakarta malah sudah jadi prodi terjemah ya. Saya lulus, saya kan juga lulusan bahasa sastra sana. Belum ada prodi terjemah. Saya lulus itu sudah ada prodi terjemah dan harusnya skripsi terjemah pertama ini yang jadi rujukan. Tentang prodi terjemah. Gitu ya. Berarti tahun berapa itu mulai ada prodi terjemah di UIN mungkin Jakarta? Tahun 2000-an ya, 2001 mungkin ya. 2001 atau 2002 gitu. Ya sekitar tahun itu. Di UIN Jakarta itu. Adik kelas saya persis itu ada anak terjemah juga sudah. Dan di waktu itu kan BSA itu punya langganan koran dari Timur Tengah. Kalau nggak salah nama korannya Raid. Nah, Raid itu waktu wafatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu edisi biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Salah satu tokoh. Iya, tokoh salaf ya. Juga. Saya tahu detail wafat beliau, sakitnya apa. Itu dari baca tadi itu. Koran atau tabloid Raid. Langganannya fakultas ya, Kemudian saya terjemahkan. Bukan panjang gitu, saya ringkas gitu, saya terjemahkan.
saya kirim ke majalah As-Sunnah. Oh, majalah As-Sunnah yang tadi bacaan di SMP itu tadi. Iya. Dan diterima dan dimuat. Dahsyat. Itu di antara kenangan BSA dan Oke, tadi jadi mulai sebelum lulus sudah diminta untuk ceramah ada beberapa masjid itu. Iya, yang sudah ini. Itu materi-materi ceramahnya sudah materi-materi ceramah dari Syekh Al-Albani, Al-Utsaimin gitu atau umum saja? Requestnya tuh biasanya materinya. Ya kan pengajiannya, kalau yang sudah pengajian yang spesifik kayaknya setahun sebelum saya lulus itu sudah cukup spesifik. Jadi sudah ada masjid yang minta ngaji kitab. Gitu. Jadi kitabnya kitab salafi gitu lah. Saya sudah mulai ngajar itu. Mengajar. Jadi kalau persentuhan jenengan dengan gerakan salafi di Jogja secara umum ya, bukan kan tadi kalau di Kulon Progo makan masih belajar terus kemudian baca kitab-kitabnya gitu saja. Itu pergaulannya mulai kapan itu? Mulai gimana ceritanya? Ya waktu kuliah di sini itu ya kalau baca masih terus baca gitu. Terus istilahnya beberapa kali saya ikut pengajian. Ya, beberapa kali ikut pengajian yang itu pengajian salafi saya ikuti beberapa kali gitu. Terus punya beberapa kenalan gitu. Kemudian sebagian kenalan itu ada yang datang ke tempat saya karena tahu saya bisa baca kitab, minta untuk belajar. Datang ke tempat saya tinggal untuk belajar, minta disemakkan gitu, baca kitabnya gitu. Dari situ kemudian ada beberapa yang lebih tahu lagi dan dia yang datang ke tempat saya ini aktivis pengajian salafi. Terus itu kemudian jadi ketok tula gitulah, berkembang itu. Gitu. Tapi awalnya yang membuat jenengan tertarik dengan entah pertama mungkin ikut pengajiannya gitu, itu karena dorongan bacaan-bacaan yang sudah dimiliki sebelumnya atau memang juga menarik ini materi pengajiannya atau sosok yang memberi pengajiannya gitu? Oh ya kan kelanjutan saja kan saya sudah nyimak istilahnya tulisan-tulisannya, bahkan sudah baca kitab-kitabnya gitu. Terus ini ada saya sudah tahu kalau di Jogja kemudian ada pengajian-pengajiannya. Saya pernah dari Wates saya pernah ngaji 2 kali ya ke Digulan, ke tempatnya Ustaz Ja'far rahimahullah ta'ala. Ya saya pernah 2 kali. Jadi sejak itu sudah mulai ya ketika itu ada yang ngajak gitu malam-malam gitu. Itu pulang balik itu. Jadi ngajinya sampai jam berapa? Jam 10 gitu. Nanti pulang sampai rumah jam 11 waktu SMA itu. Gitu. Oke, persentuhannya dari situ ya. Iya, tahulah kemudian di situ ada, ini pengajian dulu baca pamflet, ini ada pengajian di sini, yang dikaji kitab ini, kan tahu. Kalau Ustadz yang terkenal, maksudnya terkenal itu yang cukup berpengaruh memberi pengajaran selain Ustadz Ja'far Umar Thalib, siapa kalau zaman-zaman itu? Kalau zaman-zaman itu ya? Zaman-zaman awal-awal akhir jenengan kuliah lah gitu. Kalau di Jogja ya ada salahnya yang di antara nama-nama yang muncul ada Ustadz Abu Ihsan, Abu Ihsan Al-Maidani, sekarang banyak nulis beliau, nulis buku sama istrinya. Kemudian ada di antara tempat saya belajar ada Ustadz Ibnu Yunus namanya. Ustadz Ibnu Yunus. Itu yang ya, setelah belajar sama mereka kan tadi jenengan diketahui ternyata bisa membaca bahasa Arab dengan fasih, dengan baik begitu ya. Terus kemudian dari let's say menjadi dari anggota pengajian yang sering ngaji, terus kemudian disuruh berceramah dengan madhab salafi itu gimana ceritanya? Diminta atau didaku atau gimana istilahnya itu? Kayaknya ada satu masjid yang minta, seingat saya. Ya, ada satu masjid yang minta. Terus saya nentukan, ayo kita ngaji kitab ini. Ini bagus. Di antara kitab yang pertama kali saya ajarkan di masjid itu namanya Sirajul Wahhaj.
Sirajul Wahhaj fi Bayanil Manhaj. Fi Bayanil Manhaj. Nah, itu termasuk mungkin buku pertama yang saya ajarkan di masjid gitu. Itu audiensnya jamaah secara umum? Iya, jamaah umum. Dan di situ didominasi para mahasiswa. Para mahasiswa ya. Habis itu berapa tahun itu selesai, terus saya kalau nggak salah ingat saya lanjutkan dengan ini ngaji kitab Masail Jahiliyah. Jadi karya Syekh Muhammad. Sebentar, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke. Sebelum ke yang karya kedua itu, yang Sirajul Wahhaj tadi itu apa? Kontennya secara umum apa? Akidah juga kah atau apa? Kontennya secara umum yang disebut dengan manhajus salaf. Poin-poinnya. Iya. Penulisnya siapa kalau? Penulisnya Syekh Abdul Hasan. Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Beliau orang Mesir tapi menetap di Yaman, statusnya muridnya Syekh Muqbil. Oke. Oh, pondasinya di situ Sirajul Wahhaj tadi. Iya. Dan beliau sebenarnya tergolong, kalau penjelasannya bagus sekali karena beliau tergolong moderat gitu. Beliau tergolong moderat. Jadi di antara kalangan Salafi kontemporer, tokoh utama untuk moderat dalam bersikap terutama kepada yang berbeda itu beliau ini, penulis Sirajul Wahhaj ini, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Beliau masih hidup sampai sekarang. Oh, masih hidup ya. Dan beliau memang terkenal apa istilahnya, termasuk pionir untuk ngajak moderat. Terus kemudian yang kedua tadi langsung ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Setelah itu habis itu selesai saya mengajarkan Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah. Ya, yang berisi karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang isinya adalah poin-poin yang tradisi dan akidah keyakinan orang Arab Jahiliyah yang diselisih oleh Nabi. Dan saya sukanya kalau ngajar itu ngajar yang ada sarohnya. Yang ada syarahnya. Jadi saya nggak mensaroh gitu, nggak ada saroh pribadi dari saya. Bukan pensarah asli, ngaji dari pensarahnya. Siapa pensarahnya? Sarohnya saya Soleh Fauzan. Syekh Soleh Fauzan. Ya, sekarang jadi mufti. Mufti besar Saudi setelah wafatnya Syekh Abdul Aziz. Kenapa pilihan yang dipilih adalah kitab itu yang diajikan, yang disampaikan? Ada alasan khusus kenapa menariknya? Pas ketika itu ya? Pas ketika itu. Kalau di masjid-masjid lain itu ini belum dikaji. Terus bahasa penjelasannya Syekh Soleh Fauzan itu enak, nggak berat gitu. Ya pertimbangannya itu. Di masjid-masjid Salafi yang lain itu belum ada yang ngaji ketika itu. Terus ditambah bahasa pensarahnya Syekh Soleh Fauzan itu enak, gitu. Gampang, simpel gitu. Dan itu audiensnya mahasiswa rata-rata artinya terpelajar ya. Iya, rata-rata terpelajar mahasiswa gitu. Dan oleh karena itu mungkin tadi disebut dengan sebagai, kan mereka sekarang menjadi guru-guru semuanya. Itu ceritanya gurunya para guru. Lebih lanjut lagi itu. Lebih lanjut lagi. Saya kemudian mengadakan ini ngaji di rumah. Di rumah jenengan sendiri? Iya, di rumah saya, di tempat tinggal saya lah. Gitu. Saya bikin kajian habis subuh. Gitu. Apa nama pengajiannya dan apa yang dikaji? Kalau pengajiannya sih nggak ada namanya ya, sekedar pokoknya ngaji ke saya. Sebagaimana dulu saya ngaji sama Kiai Suhudi di rumah beliau. Nah ini ya ngaji sama saya di rumah. Gitu. Maka yang kemudian istilahnya pada mungkin terkenal di medsos sebagai ustadz muda itu sebagian mereka kalau yang dari yang Jogja ya banyak dari sini ikut ngaji dulu. Ngaji pagi itu tadi. Ngaji pagi di rumah itu. Tuasikal itu juga di situ. Iya. Alumnus. Ya ada AMI itu di situ. Oke. Setiap pagi 5:30 sampai jam 7. Itu sampai bertahan berapa lama? Majelis di rumah itu dari mungkin tahun 2003 ya. 2003. Artinya sebelum
jenengan ke UMS atau iya, sebelum ke KMS? Atau enggak. Kajian di rumah itu berbarengan dengan saya belajar di UMS. Jadi sekitar tahun 2005. 2005-an ya. 2005 sampai 2009. 2009. Iya, sampai 2009. Pokoknya periode-periode itulah ya, jenengan ke UMS, terus kemudian juga ada pengajian di rumah, terus kemudian kan artinya ide tulisan-tulis, jangan juga aktif juga nulis-nulis di web gitu. Artinya mudah sekali mencari ide atau pikiran dari Ustaz Aris Munandar begitu di mana-mana selain ceramahnya gitu ya. Iya. Ya, 2005 ya sampai kan saya tinggal di daerah utara ketika itu. 2005 sampai 2009. Ini kan sudah dikenal sebagai Ustadz, terus kemudian punya banyak murid. Buat apa kuliah lagi ke UMS, fikih, terus kemudian S3 juga nanti fikih muamalah gitu. Kalau untuk ukuran ya let's say zaman sekarang lah ya. Ini apalagi tadi itu bacaannya sudah kitab-kitab babon. Ini kan sudah kelas doktor, kok masih apa kuliah lagi gitu. Enggak, Pak Sifat, saya ralat untuk kajian di rumah itu 2004. Oh, 2004-an. 2004. Iya, mulainya 2004. Kemudian selama saya tinggal di Jogja bagian utara sampai 2013. Wah, panjang juga itu, lama juga itu bertahan. Iya. Nah itu terus kemudian tadi kok merasa masih pengen S2 gitu, kuliah lagi gitu. Waktu saya lulus S1 di IAIN itu, saya malah pengen ke Libya, sempat pengen ke Libya, dan sudah daftar. S1 lagi? Malah pra. Oh, idatnya. Saya ngambil takmili. Oh, takmili. Iya, yang pra universitasnya. Ya, saya daftar takmili. Saya daftar takmili dan sebenarnya saya keterima gitu, tapi ada miskomunikasi, gak saya ambil. Gak dia. Jadi karena udah ujian, udah selesai, saya balik ke Jogja. Kemudian daripada nunggu lama gitu, pada nggak ada kegiatan, saya balik ke Jogja. Kemudian saya titip pesan kepada 3 orang untuk tolong lihatkan pengumuman besok ada nama saya apa enggak gitu. Yang ditakmili tadi itu. Gitu, terus dari 3 orang itu ada satu yang bilang keterima gitu. Namamu ada gitu di situ. Terus yang satu lagi kan dulu punya telepon ya, baru ada SMS gitu, nggak bisa ada di foto pakai WA gitu, pokoknya video call atau foto. Iya kan, kalau otentik, kalau di foto kan otentik gitu. Ini enggak, ini yang satu bilang diterima, kan saya titip pesan 3 orang, yang kedua bilang tidak diterima, nggak ada gitu. Terus kok bingung ini, ada 2 versi ini. Saya tunggu orang yang ketiga. Orang ketiga menghubungi saya, tidak diterima gitu. Oh, 2 tidak diterima, 1 diterima. Oh iya, terus saya putuskan, wah itu saya tidak diterima lah gitu. Gitu. Tapi ternyata kata teman-teman itu, di angkatan itu ada 1 kursi yang kosong sampai karena orangnya nggak datang gitu. Memang miskomunikasi. Ada miskomunikasi. Wow, itu namanya Aris Munandar, tapi asalnya itu yang beda gitu. Jadi tertulis keterima, salah satu yang diterima Aris Munandar. Nah, terus kemudian disebut kalau nggak salah Lampung Selatan. Padahal kan saya Aris Munandar, Lampungnya Lampung Tengah. Pakai KTP. KTP-nya masih KTP Lampung ketika itu, ketika daftar. Oke. Padahal di Libya kan lumayan ya. Beasiswa kan? Ada beasiswanya gitu. Seramanya ya. gitu. Ada serama gitu. Jadi hampir saja kuliah ke Libya lagi setelah S1, tapi ya qadarullah masya'afa'ala, jadi nggak jadi. Akhirnya
saya ingin tetap nerusin belajar, tapi ketika itu sudah keluarga gimana ya, kemudian ya saya pengen lanjut S2 gitu. Oke. Nah, tapi S2-nya wah, di IAIN kemarin sudah pakai harus sabar-sabar banget gitu. Ada nggak ya? Ada nggak kemudian S2 yang bisa kemudian lebih nyaman gitu? Terus dikasih info sama Ustaz Ridwan Hamidi, hafizallahu taala, ini ada di UMS, yuk ngajak, yuk dia bilang ngajak saya ke UMS. Iya, ketika itu kan baru pulang itu Ustaz Muin Didillah Basri. Ya, beliau kemudian Basri. Iya, kemudian beliau ke UMS, kemudian bikin prodi gitu. Prodi Qism Fikih wa Usulihi. Oh, fikih dan usul fikih. Ya. Wah, berat juga sebenarnya. Maksudnya ya ada usul fikihnya gitu. Ada usul fikihnya, iya. Tadi logika bahasa Arab, ini logika fikihnya juga dipelajari di S2 ini. Dahsyat. Gitu terus. Nah, apalagi kemudian ya dosen-dosen ini keren-keren, dosen terbang semua. Ya, pernah dapat siapa? Kalau dari Muhammadiyah, Prof. Din Samsudin. Oh, Prof. Din Samsudin. Pernah ngisi satu sesi seharian tuh, dan beliau pakai bahasa Arab ngisinya di kelas. Oh, pakai bahasa Arab. Iya. Ya, alumni Gontar. Alumni Gontar ya. Gitu. Tapi bahasnya apa? Prof. Din itu bahasnya ini punyanya Farabi, pakai bahasa Arab kitab. Oh. Namanya Al-Madinah Al-Fadilah. Madinah Fadilah. Karyanya Farabi. Itu yang diajarkan sama Prof. Din Samsudin. Wah, dahsyat juga dari hadis ngomongin filsafat. Iya. Terus yang ngajar hadis itu dari UIN Jakarta. Ustaz Lutfi Fathullah almarhum rahimallahu taala. Iya, rahimahullah taala. Beliau ngajar satu semester. Iya. Saya pernah belajar juga sama beliau waktu S2. Oh, gitu. Fathullah ngajar hadis juga itu. Iya. Satu guru berarti. Hebat itu. Satu guru. Tunggal guru berarti. Program saya dulu tuh interdisipliner Islamic Studies. Ustaz Lutfi itu ngajarnya pakai bahasa Arab. Nanti biasanya kalau zaman saya itu ada apa itu namanya dosen team teaching, satunya pakai bahasa Inggris gitu. Oh. Varian gitu. Oke lah. Oh gitu, itu di S2 ya. Terus S2. kemudian S3-nya lebih menjurus ke fikih muamalah. Iya. Gimana ceritanya itu? Saya akan lanjut S3, pingin dengan punya strata S3 itu kan mungkin berharap cakupan dakwahnya bisa lebih luas. Gitu, manfaatnya untuk umat bisa lebih lebar gitu. Dengan gelar tersebut ya, gelar doktor itu. Terus saya pikir, saya timbang-timbang cari materi penelitian apa ya yang kira-kira nggak terlalu banget liberalnya gitu. Gitu. Terus saya lihat ya, kalau apa istilahnya, kalau ekonomi Islam itu kan nggak bisa jadi liberal gitu. Masih ada pondasi fikih atau syariahnya. Iya. Gitu. Nah, ekonomi Islam itu ya nggak ada istilahnya, saya lihat paling aman gitu. Menurut perspektif saya, sudut pandang saya itu aman itu di ekonomi syariah. Nah, kalau misalnya orang itu mau istilahnya kan ekonomi syariah ini dasarnya adalah anti riba. Ekonomi Islam itu kan dasarnya anti riba. Kalau orang itu pikirannya liberal kemudian pro riba, ya bubarlah namanya gitu. Nama ekonomi Islam. Nama ekonomi Islamnya jadi bubar kan. Mau tidak mau Islamnya harus dipegangi kalau di ekonomi Islam itu. Ya pondasi awalnya adalah anti riba. Harus anti riba dulu kan, dan itu kan syariat gitu. Kalau dia istilahnya ekonomi Islam tapi ya riba nggak apa-apa, ya sudah, kenapain? Bubar prodinya. Bubar prodinya, ngapain?
Ngapain pakai ekonomi Islam? Ekonomi biasa saja kalau gitu. Kayaknya saya timbang pilih-pilih ini yang lebih aman. Tapi kemudian dapat info kalau ekonomi Islam itu lebih banyak ekonominya daripada unsur Islamnya gitu. Daripada aspek fikih muamalah. Iya, kalau mau banyak fikih muamalahnya ngambilnya Islamic Studies. Nanti nulisnya sesuai dengan apa yang jadi kecenderungan fikih muamalah gitu. Terus akhirnya yang mana ikut Islam? Akhirnya saya nggak ngambil ekonomi Islam. Tapi saya ambil Islamic Studies. Nulisnya di fikih muamalah. Oh, di fikih muamalah. Pembimbingnya Prof. Samsul Anwar. Oh, Prof. Samsul Anwar. Iya, fakihnya UIN. Ya. Fakihnya UIN. Gak tahu saat itu dan fakihnya Muhammadiyah. Majelis Tarjih atau ketua Majelis Tarjih. Iya, ketua Majelis Tarjih. Fakihnya Muhammadiyah dan fakihnya UIN itu. Dan sebatas pengetahuan saya, sekilas saya, yang pakar fikih muamalah di UIN hanya beliau. Di sisi fikihnya ya. Di sisinya, kalau ekonominya banyak, ya prof yang ekonomi banyak. Tapi kalau yang fokus di fikih muamalat ya beliau. Dan kan orang kelihatan, pembimbing jadi promotor kan kelihatan dia menguasai topik atau sekedar jadi promotor. Itu kan kelihatan. Nama di sana. Gitu. Iya. Kritik-kritiknya kan kelihatan, masukan-masukannya kan kelihatan gitu. Tapi dengan ya tadi secara hierarki kan aktif di kegiatan pengajian madhab salafi ya, terus kemudian kuliah di Muhammadiyah, terus kemudian di UIN gitu. Apa enggak dikritik juga itu? Sefikih muamalahnya itu tetap UIN, S3-nya studi Islam. Oh ya, kan gitu. Rame gitu. Saya blow up kan setelah pas saya sudah selesai. Oh gitu. Saya tampilkan di Facebook saya, rame itu. Oh gitu ya. Iya. Satra ya. Iya. Terus ya banyak yang komen negatif. Ya modelnya masa bodoh aja gitu. Resiko ya, Win kan dianggap sebagai sarang tadi itu. Iya gitu. Tapi kan pada realitanya kan akhirnya banyak ustaz-ustaz salaf itu ngikutin jejak saya ngambil di UIN. Oh gitu. Iya. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Islam. Mau kemana lagi kalau udah di Indonesia kemudian mau bikin sekolah tinggi. Terus ada kepentingan untuk harus dosen minimal S2. Betul, akreditasi prodi, terus kemudian kepangkatan dosen. Kan nggak mungkin ke fakultas teknik gitu. Iya. Iya, saya jadi termasuk pionirnya gitu, dan yang dapat celaan gitu. Paling santer gitu. Jadi martir dia. Iya betul. Nanti di belakang saya pada banyak yang ngikutin jejak gitu. Oke.